Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khairil khalqi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Bapak hormati para mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita presentasi kelompok 3 dengan judul Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materinya. Ya, silakan. Siap, terima kasih Bapak. Mohon izin. Ya, silakan. Kepada Saudari Nada Aryani, mohon untuk share screen dulu. Ada? Mohon untuk presenting dulu Nada. Share screen dulu. Iya. Untuk teman-teman yang lain mohon untuk di-mute-kan dulu mikrofonnya. Baiklah, akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayalah kita dapat berkumpul pada room perkuliahan hari ini untuk mata kuliah agama. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Gusti Muhammad Irham Nahusin, SPDI, MPDI, dan Ibu Nur Ainah, STHI, MPD. Dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Baiklah, izinkan saya selaku moderator pada presentasi hari ini mewakili kelompok 3 yang akan membawakan materi yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Sebelumnya, akan kami sampaikan beberapa rangkaian acara presentasi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, perkenalan, yang ketiga, pemaparan materi, yang keempat, sesi tanya-jawab, yang kelima, kesimpulan, dan yang terakhir, atau yang keenam adalah penutup. Baiklah, langsung saja untuk membuka presentasi kita pada hari ini, yaitu untuk memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu perkenalan. Saya selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman yang ada di kelompok 3,
Yang pertama ada Saudari Aulia, yang kedua Ahmad Syarwani, yang ketiga Ahmad Farhani, yang keempat Hairun Nisa, yang kelima Muhammad Heldi, yang keenam Muhammad Syairi Amri, yang ketujuh ada Nada Aryani, yang kedelapan ada Rabiatul Aulia. Kelompok 3 yang membawakan materi yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam merupakan kelompok yang berasal dari program studi pendidikan sejarah kelas A2. Dan langsung saja untuk memasuki materi yang ketiga. Maksud saya acara yang ketiga yaitu pemaparan materi. Materi di sini kami akan bawakan sebanyak 8 materi yang akan kami sampaikan secara bergantian. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran juga akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga, tujuan Al-Quran akan disampaikan oleh Saudari Hairunisa. Materi keempat dan kelima akan disampaikan secara bergantian oleh Saudari Aulia dan Saudari Hairunisa, yaitu dengan tema fungsi Al-Quran. Maksud saya tujuan dan fungsi Al-Quran, dan materi yang kelima adalah struktur dasar Al-Quran. Kemudian materi yang keenam, yaitu pemaparan, maksud saya penurunan dan sejarah Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Rabiatul Adawiyah. Yang ketujuh yaitu media yang digunakan saat penulisan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Syairi Amri. Dan materi yang terakhir atau materi yang kedelapan adalah Al-Quran sebagai sumber Islam yang akan disampaikan langsung oleh Ahmad Syarwani. Dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian yang bertugas di belakang layar yang membagikan share screen kepada kita semua atas nama Nada Aryani, dan nantinya yang akan memperhatikan pertanyaan yang akan diberikan oleh teman-teman sekalian adalah Muhammad Heldi. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara ketiga yaitu pemaparan materi. Pada materi yang pertama, pengertian Al-Quran, dan langsung nanti akan saya bacakan materi yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Baiklah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci umat agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat yang beragama Islam dan merupakan sebuah pedoman untuk kehidupan. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari kata akar qara'a, yang berarti membaca. Al-Quran adalah bentuk masdar yang diartikan sebagai isim maf'ul, yaitu makru, berarti yang dibaca. Dan teman-teman sekalian bisa lihat di slide PPT yang kami tampilkan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari asal kata qara'a yang berarti membaca. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Kemudian di sini materi yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Secara singkat saja kami menampilkan beberapa nama-nama Al-Quran yang umum yang biasa kita ketahui. Kami hanya menampilkan 5, namun sebenarnya ada 18 nama-nama Al-Quran. Akan saya bacakan. Yang pertama itu Alkitab, atau bisa kita sebut sebagai buku. Al-Furqan, yaitu pembeda benar atau salah. Yang ketiga Az-Zikri, pemberi peringatan. Dan yang keempat Al-Mau'idah, pelajaran atau nasihat. Yang kelima adalah Asyifa, obat atau penyembuh. Dan materi selanjutnya yaitu materi ketiga, keempat, kelima, dan ketiga, keempat, dan kelima akan disampaikan secara bergantian. Seperti yang saya sebutkan tadi oleh Saudari Hairunisa dan Saudari Aulia dengan tema materi tujuan dan fungsi Al-Quran dan struktur dasar Al-Quran. Kepada Saudari Hairunisa yang pertama kali akan menyampaikan, waktu dan tempat dipersilakan.
Tadi Hairunisa akan menyampaikan materi dengan tema tujuan Al-Quran. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Aulia, yaitu fungsi Al-Quran. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk melanjutkan penjelasan dari pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Farhani, kali ini saya akan membahas tentang tujuan Al-Quran. Teman-teman sekalian bisa melihat slide yang ditampilkan, bahwa di sana termuat 3 tujuan diturunkannya Al-Quran secara umumnya saja. Teman-teman, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Di samping itu, Al-Quran juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Turunnya Al-Quran adalah rahmat dan keberkahan bagi semua umat manusia. Dan tentu saja ada tujuan khusus mengapa Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci. Memahami tujuan diturunkannya Al-Quran merupakan hal penting yang wajib dipahami oleh setiap umat manusia, terkhusus untuk umat Islam. Yang pertama, tujuan Al-Quran sebagai petunjuk menuju Allah. Tujuan dari mempelajari Al-Quran tidaklah sesederhana gelar atau pujian dari manusia. Juga bukan untuk pamer kemampuan dan intelektualitas di hadapan manusia. Lebih dari itu, mempelajari Al-Quran adalah cara kita mengenal Allah dan juga bentuk menuju Allah. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka seorang hamba bisa lebih mengenal Allah, mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah, juga mengetahui bagaimana cara menjadi hamba yang dicintai Allah. Tujuan yang kedua, yaitu pedoman manusia. Al-Quran adalah petunjuk, pembimbing, dan pemandu manusia. Tidak terkecuali pedoman untuk manusia. Dalam Al-Quran terdapat hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya membahas apa yang baik dan apa yang buruk. Pengaturan yang menyeluruh ini bukanlah sebuah batasan yang mengekang. Sebaliknya, pengaturan yang menyeluruh ini justru menciptakan keseimbangan antara manusia dengan manusia lainnya. Saat setiap panduan di dalam Al-Quran dijalankan dengan baik, maka tidak akan terjadi benturan kepentingan, benturan hak, benturan kewajiban, hingga benturan ego yang umum terjadi saat ini. Tujuan yang ketiga yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia akan hidup di dunia dan mengabdi kepadanya. Ia bersedia memegang amanah sebagai khalifah di muka bumi. Namun banyak manusia yang lupa akan ikrar tersebut dan berjalan jauh dari tuntunannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia dalam firman-firman-Nya. Apakah itu berarti kita harus beribadah sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap detik? Tentu saja, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kita kelak. Demikian berharganya waktu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Aulia tentang fungsi Al-Quran. Kepada saudara Aulia, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan fungsi Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. 2. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan umat manusia. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, lalu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat muslim, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. 2. Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Karena bagi seorang muslim sesungguhnya kehidupan ini terbagi menjadi 2 bagian antara kehidupan di alam dunia dan akhirat. Dan sungguh alam dunia ini bersifat fana, hancur, dan juga rusak. Serta di negeri akhirat adalah alam kehidupan yang abadi dan kekal selamanya. 3. Al-Quran sebagai pembaca antara yang baik dan yang batil. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai larangan-larangan Allah dan hal-hal baik yang dapat dilakukan oleh manusia agar dapat bertakwa kepadanya. 4. Al-Quran sebagai peringatan dan penyejuk. Sebagai penyejuk hati manusia, hidup di dunia kadang dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan. Perjalanannya penuh ombak dan duri. Jalanannya tidak semulus jalan tol yang selain lurus juga bebas dan rintangan. Semua itu membuat hati dan jiwa manusia resah, gelisah, dan gundah gulana. Dalam kondisi yang demikian itu, manusia harus kembali kepada jalan Allah, yakni kepada
Al-Quran yang di dalamnya terdapat penyejuk dan penenang kerasahan jiwa. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satunya ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. 5. Al-Quran sebagai panduan dalam menyelesaikan sesuatu yang timbul di tengah masyarakat. 6. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai penutup wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada saudari Hairunisa. Baik, terima kasih kepada saudari Aulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dasar kandungan dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.660 ayat. Dari segi jumlah ayat, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, yaitu 7 surah panjang. Di antaranya ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, dan juga Al-Ma'idah. Lalu yang kedua, yang terdiri atas 100 ayat lebih. Di antaranya ada surah Asy-Syu'ara, Hud, Yusuf, Al-Mu'min, As-Saffat, At-Taha, An-Nahl, Al-Anbiya, Al-Isra, dan Al-Kahfi. Yang ketiga, ada surah yang kurang sedikit dari 100 ayat, yaitu surah Al-Anfal, surah Al-Hijr, surah Maryam, Al-Waqi'ah, An-Nam, Al-Zukhruf, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada surah-surah pendek seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan banyak lagi. Menurut tempat diturunkannya, surah-surah dapat dibagi atas golongan Makkiyah, yaitu diturunkan dari Mekah, dan juga golongan Mahdaniyah, yaitu diturunkan di Madinah. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang tujuan, fungsi, dan juga struktur dasar kandungan Al-Quran. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Hairunisa dan saudari Aulia telah menyampaikan materi ketiga, keempat, dan kelima. Semoga tadi dapat ditangkap dan menjadi ilmu untuk teman-teman sekalian. Kemudian lanjut untuk materi berikutnya, yaitu materi ke-6. Materi ke-6 dengan tema penurunan dan sejarah Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh saudari Rabiatul Adawiyah. Kepada saudari Rabiatul Adawiyah, dipersilakan. Sekali lagi, saudari Rabiatul Adawiyah akan menyampaikan materi ke-6, yaitu penurunan dan sejarah Al-Quran. Sekali lagi, saudari Rabiatul Adawiyah, siap? Suaranya terdengar jelas. Siap, jelas, silahkan disampaikan. Silahkan. Rabiatul terputus. Silakan sambung yang lain dulu. Baiklah, karena tadi Rabiatul Adawiyah ada sedikit kendala, maka untuk materi ke-6 ini akan saya bacakan. Mohon izin sebentar. Ya. Al-Quran tidak turun secara sekaligus dalam satu waktu, melainkan berangsur-angsur supaya meneguhkan dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah
yang dapat kita biasanya bisa kita sebut yaitu Makkiyah selama periode Mekah ini atau Makkiyah ini berangsur selama 12 tahun lamanya. Dan berikutnya ada periode Madaniyah atau yang turun di kota Madinah. Periode ini berangsur selama 10 tahun. Dan penulisan ayat-ayat Al-Quran ini dilakukan dan diselesaikan pada masa Nabi Muhammad, dan pertanggungjawabannya isi Al-Quran berada pada, maksud saya, pada masa Nabi Muhammad menjadi Nabi, dan pertanggungjawaban isi Al-Quran yang berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Al-Quran tidak diselesaikan pada zaman Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya proses penyusunan. Jadi ada beberapa ahli berpendapat bahwa Al-Quran ini maksud saya tidak diselesaikan pada saat Nabi Muhammad SAW menjadi rasul semasa hidupnya, melainkan penyusunan ini dalam waktu yang lama pada masa Khulafaur Rasyidin hingga Khalifah Utsman bin Affan. Seperti yang kita ketahui, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti Rasul. Berikutnya, ahli tafsir ketika Nabi Muhammad SAW hidup, beberapa orang ditunjuk untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran ini. Maksudnya Al-Quran ini akan dijadikan suatu bentuk yang bisa kita sebut tadi Alkitab, dibukukan dan akan dituliskan, dan disuruhlah ahli tafsir untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran ini. Yang pertama itu ada Zaid bin Sabit, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang keempat ada Ubay bin Ka'ab. Baiklah, itu tadi materi yang keenam yang dapat saya sampaikan, yang seharusnya tadi disampaikan oleh teman kami yang bernama Rabiatul Adawiyah. Lanjut untuk materi yang ketujuh, yaitu media yang digunakan saat penulisan Al-Quran, yang akan disampaikan langsung oleh saudara Muhammad Syairi Amri. Kepada Muhammad Syairi Amri, dipersilahkan untuk membuka mic-nya, akan sampaikan materi. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan media alat penulisan ketika sahabat Rasulullah menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada zaman Rasulullah yang ketika ditunjuk oleh Rasulullah tersebut. 1. Pelepah kurma, 2. Lempengan batu, 3. Daun lontar, 4. Kulit atau daun kayu, 5. Pelana, 6. Potongan tulang belulang binatang. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Syairi Amri yang telah membacakan materi ketujuh, yaitu media yang digunakan saat penulisan Al-Quran. Kemudian kita berlanjut kepada materi yang terakhir, yaitu materi ke-8, Al-Quran sebagai sumber Islam, yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Syarwani. Kepada saudara Ahmad Syarwani, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Siap, silahkan. Ya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber ajaran umat Islam yang pertama dan utama. Ini adalah segala sumber hukum yang ada di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa, juz 4 ayat 59. Pada zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis. Kemudian, para ulama membagi dalil hukum syara' menjadi dua. Satu, dalil yang disepakati atau disebut muttafaq, dan dua, dalil yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Dalil yang disepakati Ya, Ahmad Sarwani. Ya, sabar. Dalil yang disepakati dibagi menjadi 4. Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Mereka juga menyepakati bahwa keempatnya harus digunakan secara berurutan dan tidak melompat-lompat. Jika terjadi sesuatu peristiwa, maka dilihat lebih dulu hukumnya dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan, dilihat hukumnya di dalam hadis. Jika di dalam hadis belum juga ditemukan atau kurang jelas, maka mencari hukumnya dengan ijma. Jika kurang jelas, maka mencari hukumnya dengan kias. Sebagai dalil muttafaq, Al-Quran menempati urutan yang utama karena merupakan kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar. Untuk menjadi hujah bagi Rasul atau pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti pertunjukannya dan menjadi kurbah di mana mereka beribadah dengan membacanya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang telah selesai memaparkan materi dari 1 sampai 8 materi yang kami bawakan. Berikutnya, kita akan memasuki langsung untuk acara yang keempat, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini, kami akan membatasi hanya beberapa pertanyaan saja yang akan dapat kami jawab kepada teman-teman sekalian. Dan tadi sudah ada yang bertanya melalui chat di room Google Meeting ini, dan silahkan nanti setelah kami bacakan, maksud kami setelah kami sebutkan namanya, silahkan sampaikan pertanyaannya kembali melalui video atau open mic agar kami semua dapat melihat saudara-saudari saat bertanya. Baiklah, beberapa pertanyaan akan kami pilah dulu dan mohon izin kepada teman-teman sekalian untuk kami berembuk menentukan dan menjawab pertanyaan mana saja yang akan kami jawab. Jadi kami atau saya mewakili seluruh anggota dari kelompok 3 memohon maaf kepada teman-teman mahasiswa semua jikalau nanti pertanyaan kalian tidak ada yang tidak kami jawab. Dan sekedar info, karena baru diinfokan tadi pagi oleh Ibu Nur Ainah STHI MPD, untuk materi yang kami bawakan ini hanya materi pada bab 3, yaitu sumber ajaran Islam menurut Al-Quran. Dan ijtihad itu akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya nanti yang akan presentasi. Jadi mohon maaf untuk teman-teman sekalian yang sudah bertanya di room chatnya, jikalau ada bertanya tentang ijtihad dan hadis tadi, itu di luar kemampuan kami untuk menjawab, karena kami tugasnya hanya menyampaikan dalam sumber ajaran Islam di dalam Al-Quran. Baiklah, sekali lagi kami memohon izin untuk berembuk dulu, menentukan pertanyaan siapa yang akan kami jawab, dan mempersilahkan siapa yang akan bertanya. Terima kasih.
Baiklah, sudah kami tentukan untuk siapa saja yang akan menyampaikan pertanyaan setelah kami memilah dan memilih di room chat yang telah kalian ketik tadi. Namun sebelumnya kita tunggu setelah selesai azan sholat asar dulu. Dan nanti setelah azan sholat asar berakhir, akan kita persilahkan kepada teman-teman. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman sekalian yang pertanyaannya belum dapat atau tidak kami pilih untuk dijawab. Ya, silahkan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Baiklah, kami telah memilih 3 pertanyaan yang akan kami jawab dan akan kami persilahkan untuk menyampaikan terlebih dahulu pertanyaannya melalui video dan harus open mic. Yang pertama ada saudari Lia Nurbaiti. Dipersilakan kepada saudari Lia Nurbaiti untuk menyampaikan pertanyaannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Lia Nurbaiti dari PPKN kelas 1 kelas 13. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan ciri-ciri yang paling tampak pada perbedaan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Terima kasih. Baiklah, saya akan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab Waalaikumsalam pertanyaan warahmatullahi dari wabarakatuh. Lia. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lia. Ciri-ciri yang paling tampak pada perbedaan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Seperti yang kita ketahui, kalau surah Makkiyah itu diturunkannya di Makkah. Surahnya itu lebih pendek dibandingkan surah Madaniyah yang diturunkannya di Madinah. Contohnya seperti surah yang di juz-juz 30 itu diturunkannya di Makkah, terus surah Madaniyah diturunkan di Madinah. Contohnya adalah seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan sebagainya. Jadi, untuk pertanyaan dari Lia Nurbaiti, apakah jawabannya bisa diterima? Apa hanya itu saja perbedaannya? Apa ada yang lain? Itu ciri-ciri yang paling tampak. Mungkin Bapak bantu sedikit lah. Siap Bapak. Ya. Silakan. Silakan Iya, Pak untuk menambahkan jawaban. Jadi untuk surah Makkiyah itu biasanya ya ayyuhan nas. Diawali dengan ya ayyuhan nas. Hai wahai manusia. Nah, adapun Madaniyah itu biasanya dimulai dengan ya ayyuhalladzi amanu. Nah, jadi hai orang-orang yang beriman. Nah, jadi jika kita menemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang diawali ya ayyuhan nas, berarti itu Makkiyah. Dan jika kita di dalam Al-Qur'an menemukan ya ayyuhalladzina amanu, itu insyaallah ayat-ayat Madaniyah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ayat-ayat Makkiyah itu berisi tentang keesaan Allah. Jadi berisi tentang tauhid, tentang akidah, dan seputar syirik, pekerjaan musyrik seperti itu. Adapun Madaniyah biasanya membahas tentang hukum-hukum yang lebih spesifik adalah hukum-hukum fikih. Contohnya tentang zakat, tentang puasa, dan seperti yang lainnya. Nah, jadi jika Makkiyah itu membahas tentang tauhid, dan Madaniyah itu membahas tentang hukum-hukum, lebih khususnya adalah fikih. Mungkin seperti itu tambahannya Lia Nurbaiti. Terima kasih untuk tiga. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gusti Muhammad Irhamna Husin SPDI MPDI karena telah menambahkan jawaban secara spesifik lagi. Dan berikutnya kepada Lia Nurbaiti, sudah bisa diterima jawabannya? Lia Nurbaiti? Ya. Sudah bisa diterima jawabannya? Siap, bisa. Terima kasih bagi yang telah menjawab. Baiklah, sama-sama. Dan terima kasih juga karena sudah bertanya. Berikutnya, pertanyaan dari Saudari Yuli Aryani. Kepada Saudari Yuli Aryani, dipersilahkan untuk open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan kepada Saudari Yuli Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Aryani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dari kelas A1. Izin bertanya, bagaimana sikap kita di masa modern ini untuk menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Bagaimana mewujudkannya? Terima kasih. Baik, sama-sama.
Jadi pertanyaan Yuli Aryani tadi bagaimana? Mohon diulangi sekali lagi. Yuli Aryani. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita di masa modern ini untuk menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup pedoman. dan bagaimana mewujudkannya. Baiklah. Kepada teman-teman kelompok 3, dipersilahkan untuk mewakilkan menjawab pertanyaan dari Yuli Aryani. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli Aryani. Ya, Saudari Aulia akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yuli Aryani dari Prodi Ekonomi ya? Iya. Silakan kepada Saudari Aulia untuk memberikan jawaban kepada Yuli Aryani terlebih khususnya dan kepada kawan-kawan sekalian yang ada di room mata kuliah pada hari ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli Aryani, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A1. Yaitu pertanyaannya, bagaimana sikap kita di masa modern ini untuk menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bagaimana mewujudkannya. Untuk mewujudkan atau menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dapat kita lakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, melafazkannya atau membacanya. Aktivitas membaca Al-Quran merupakan cara yang paling awal untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam hidup kita. Aktivitas membaca Al-Quran dapat dimaknai dengan melakukan rutinitas yang disusun secara sistematis dalam mengalokasikan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan menghafalkannya. Kegiatan untuk bisa menghafal Al-Quran adalah langkah kedua yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati yang terpatri dalam hati dan tertera dalam jiwa. Sebagai sebuah kitab suci yang dijadikan pedoman hidup, ternyata Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mudah dihafal di antara kitab samawi lainnya. Yang ketiga, mendaburinya. Langkah ketiga untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan adalah dengan berusaha untuk memahami dan mendaburinya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengamalkannya. Langkah pamungkas yang harus dilakukan untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran adalah berusaha untuk mengamalkan setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Proses untuk bisa mengamalkan ini dapat dipahami dengan cara menjadikan setiap aktivitas kita sesuai dengan tuntutan Al-Quran, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah bisa diterima? Kepada Yuli Aryani, apakah jawaban dari Saudari Aulia tadi bisa diterima? Nanti akan saya tambahkan sedikit jawabannya agar lebih khusus ke arah pada zaman modern atau pada masa modern kita saat sekarang. Bagaimana Yuli Aryani? Jelas, bisa dimengerti. Iya, menambahkan sedikit untuk Sampai nulisin apa ya? Di era modern sekarang, Al-Quran sepertinya sudah tidak menjadi sebagai yang terdekat untuk diri pada anak muda. Malah anak muda sekarang lebih dekat atau lebih sering untuk memegang smartphone-nya, seperti itu. Dan terkadang anak muda bisa sering merasakan yang namanya galau, gundah gulana dan sebagainya, sehingga membuat hati para teman-teman sekalian yang ada di sini mungkin merasakan yang namanya kesunyian dan sebagainya seperti itu. Karena kita bisa merasa galau,
Dan kita bisa tahu jawabannya dengan bertanya dengan hati kita sendiri, ini apakah kita ini memprioritaskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau kita hanya dalam setiap hari itu hanya memegang handphone saja atau mengerjakan hal-hal duniawi yang lainnya. Maka dari itu pada era modern ini untuk teknologi dan sebagainya mohon untuk diimbangi dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang pertama pasti dengan sholat 5 waktu terlebih dahulu. Dan yang kedua, mungkin bisa dengan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dalam hidup kita. Sebagai tempat kita untuk bercurah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang akan kita baca pada Al-Quran tersebut pahalanya akan ada 10 kali lipat setiap hurufnya. Dan seperti itu tadi. Kemudian, jikalau kita merasa di era modern sekarang, jikalau kita merasa hati kita mulai gundah gulana dan galau, maka salatlah dulu, ambil wudhu, kemudian mungkin kalian bisa melakukannya di setiap malam atau selang-seling atau hanya malam Jumat saja atau bagaimana, dan itu merupakan cara pengamalannya dalam konteks untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dan mengimbangi teknologi-teknologi yang ada pada era modern sekarang, seperti dengan cara membacanya. Dan ya, kalau tidak bisa menghafalkan atau belum bisa menghafalkan, minimal kita tahu huruf-huruf yang ada di Al-Quran tersebut dan kita nantinya akan bisa membacanya dan memaknainya. Seperti itu. Bagaimana Yuli Aryani? Apakah sudah masuk kepada konteks di masa modern untuk menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Ya, sudah jelas dan Oke, baiklah. Siap. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir yang kami pilih untuk bertanya kepada kelompok 3, yaitu dari saudari, ini perempuan lagi, mohon maaf, saudari Tutik Sriningsih. Kepada saudari Tutik Sriningsih, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan yang telah dituliskan tadi. Silahkan open mic dan untuk open kameranya agar kita semua dapat mengenali yang namanya Tutik Sriningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kelompok 3 yang sudah memilih pertanyaan saya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum kulakiyah dan contoh hukum kulukiyah itu seperti apa saja. Itu saja, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan dari Tutik Sriningsih. Dari prodi mana tadi, Tutik Sriningsih? Dari prodi pendidikan ekonomi. Oh, prodi pendidikan ekonomi. Oke. Pertanyaan Tutik Sriningsih dari prodi pendidikan ekonomi adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan khulukiyah dan berikan contohnya seperti apa saja. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman kelompok 3, apakah ada yang ingin mewakili untuk menjawab pertanyaan? Ya, saya Ahmad Syarwani. Kepada Ahmad Syarwani, dipersilakan untuk memberikan jawaban kepada Tutik Sriningsih atas pertanyaannya tadi. Dipersilakan kepada Ahmad Syarwani. Ya, itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan hulukiyah. Hulukiyah dalam berbahasa Arab itu artinya kehidupan. Misalnya dalam definisi itu yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia, normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Jadi contoh hukum hulukiyah itu seperti apa saja? Jadi contoh hukum hulukiyah itu seperti kita budi pekerti kepada orang tua atau kita menjaga kebersihan itu, tapi itu kita meniatkan untuk semata-mata karena Allah. Nah, di situ nanti akan munculnya hukum hulukiyah. Contoh hukum hulukiyah. Terima kasih. Ada lagi? Ya, terima kasih.
Terima kasih kepada Ahmad Sarwani yang telah memberikan jawaban. Kepada Tutik Sriningsih, bagaimana? Puas dengan jawaban Ahmad Sarwani? Terima kasih kepada kelompok 3. Jawabannya sangat jelas sekali. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ya, untuk sesi tanya jawab ini kita sudah berakhir karena kami hanya membatasi untuk 3 pertanyaan yang tadi sudah teman-teman kita tuliskan di room chat, dan saya selaku perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator memohonkan maaf atau meminta maaf kepada teman-teman sekalian yang pertanyaannya belum sempat kami jawab dikarenakan kami hanya membatasi untuk memilih 3 pertanyaan. Baiklah, langsung saja untuk memasuki acara yang kelima pada presentasi kita pada hari ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang akan saya sampaikan untuk mewakili kelompok 3, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran merupakan kitab suci yang sempurna dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Dan Al-Quran merupakan sebagai sumber hukum yang dijadikan di dalam konteks kehidupan beragama untuk umat Islam. Dan Al-Quran merupakan suatu petunjuk atau pedoman yang dijadikan manusia sebagai petunjuk untuk kehidupannya. Maka dari itu, marilah kepada kita semua untuk mengamalkannya dan mempelajarinya, dikarenakan sebaik-baik buku itu adalah kitab Al-Quran. Terima kasih. Kami selaku, maksud saya itu tadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini, dan memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya, kami selaku kelompok 3 yang telah membawakan materi yang telah kami sampaikan tadi, memohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila di dalam presentasi kami kali ini mendapat ada suatu kekurangan dan banyak terdapat kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia merupakan tempat kehilapan dan salah. Sekali lagi,